kelas-kelas itu kotor? Predikatnya itu kelas-kelas. Oke, terus subjeknya mana? Sebentar. Subjeknya itu ya? Bukan. Kan. Subjeknya itu kelas-kelas itu. Di sini, ini subjek. Terus predikatnya itu yang kotor. Nih, kalau subjek kan berarti pelakunya gitu loh. Apa ya? Ya pelaku kalau bahasa Indonesianya ya. Terus kalau predikatnya nanti apa yang dia lakukan biasanya gitu. Tapi itu kalau kalimat verbal, dan kalimat nominal beda lagi nanti. Mesti kalau sebuah kalimat ya. Nah, nanti ini kurang titik guys sebenarnya. Kelas-kelas itu kotor. Kita ganti hitam. Ini kan titiknya hilang kayaknya. Kelas-kelas itu kotor titik. Nah, ini sebuah kalimat. Tapi beda lagi kalau kelas-kelas yang kotor. Kelas-kelas yang kotor itu nanti jadi phrase. Bedakan ya, kelas-kelas yang kotor itu nanti dia phrase. Tapi kalau kelas-kelas itu kotor, nanti dia jadi sentence. Ada yang nih. Nah, itu nanti berarti masuk phrase. Kalau ada kata itu, itunya di tengah kayak gini ya. Nah, itu nanti dia sebagai sentence. Nah, kalau kayak gini, kalimat itu nanti kan minimal polanya ada subjek, ada predikatnya. Subjek nanti mesti di depan, predikat masih setelah subjeknya. Kelas-kelas nanti kelas-kelas itu nanti dia di subjek, kotornya sebagai predikat. Predikatnya di sini kata kerja bukan? Bukan. Bukan ya. Masuk kata apa dia? Adjektif, sifat. Kata sifat. Berarti verbal atau nominal? Berarti dia masuknya ke nominal ya? Iya, nominal. Kalau predikatnya berupa kata kerja, masuk kalimat verbal. Tapi kalau predikatnya selain kata kerja, masuk kalimat nominal. Nanti bisa berupa adjektif, noun, ataupun adverb. Gitu ya, itu kalau kalimat nominal. Berarti kalau bukan kata kerja, dia nominal. Bisa aja kayak profesi misal, keterangan tempat misal, terus misal ada kayak kata sifat nih kayak kotor tadi, terus cantik, terus pintar, terkenal, kayak gitu kan masuk kata sifat tuh. Umur, itu nanti juga biasanya masuk nominal. Clear? Clear. Oke. Nah, kayak gini, translate-nya ini apa adanya dulu aja. Tapi jangan ditinggal gitu aja ya. Kelas-kelas itu, tunggal atau jamak tuh? Jamak. Jamak ya, kelas-kelas. Kalau kita pakai kelas aja, nah itu tunggal. Tapi kalau kelas-kelas, nah itu nanti jadi jamak. Banyak kelas ya. Kelas-kelas itu nanti kalian boleh pakai the, boleh pakai those. Kalau that gimana? Kalau that gak boleh. Kenapa? Nanti ada di materi adjektif kita bahas. Ada the atau those classes. Jangan lupa. Classes ya. Bukan S-nya the triple kayak gini salah. Belakangnya kan SS. Berarti kita tambahin ES. Hampir sama kayak verb. The or this classes kotor. Dirty. Titik. Nah ini jangan langsung ditinggal. Verbnya belum ada guys. Kita lihat nominal, berarti pilihannya antara is, am, sama are. Kalau subjeknya jamak, ketemu is, am, atau are? Are. Are, iya. Berarti the or those classes are dirty. Kayak gitu. Berarti kalau clear di sini? Clear. Berarti kalau misalnya ada nominal, verbnya itu yang are, is, ya, Miss? Iya, benar. Jadi analisisnya beda lagi nanti kalau bahasa Inggris. Kalau dia yang verbal baru yang kata verbnya ya? Benar. Jadi misalnya nih, the or those classes nanti sebagai subjeknya, are nanti sebagai verbnya, dirty nanti sebagai complement.
atau subjektif complement atau si ana itu loh. 3 pelengkap. Nah, ini. 3 complement, ya Allah 3ku kayak gini. Dah, gini ya. Nah, bedakan kalau yang kayak gini. The children study here. Nah, kayak gini. Ini kan dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris, nah kalian tinggal lihat verb-nya aja. Verb-nya di sini mana? The children study here. Oke, Miss. Verb-nya mana coba? Study. Verbnya Study. Masuk anggota B enggak? Enggak. Enggak. Nah, ini kan verb-nya. Iya benar, selain anggota B. Kalau selain anggota B, berarti disebut kalimat verbal atau nominal? Verbal. Iya, verbal. Ini paham di sini? Tinggal patokannya di anggota B aja. Itu kalau berlaku dalam satu verb aja. Maksudnya gini, dalam satu kalimat verbnya cuma ada satu. Nah, kalau verbnya ada 2, ada 3, kayak gitu ya. Nanti yang kita lihat adalah verb yang paling belakang sendiri. Contoh, ada the children have been here. Sama the children have been studying here. Nah, ini. Bedakan antara atas sama bawah. Coba yang atas, the children have been here. Ini verbal atau nominal? Nominal. Nominal. Kok tahu dia nominal gimana? Ada been. Iya, di sini kita lihat verb yang paling terakhir ya, been. Itu anggota B, berarti masuk kalimat nominal. Kalau yang bawah? Verbal. Verbal, iya benar. Nah, nanti kayak gini guys, kalau diorat-orat ya. Yang kita lihat verb yang paling belakang. Yang pertama have been ya, ini ada verbnya. Verbnya ada 2. Yang kita lihat adalah been-nya. Been itu nanti masuk anggota B. Berarti dia masuk kalimat nominal. Nah, kalau yang bawah have been studying itu nanti jadi verbnya. Verbnya ada 3 nih. Yang kita lihat itu adalah studying-nya, verb yang paling belakang. Itu bukan anggota B, berarti masuk kalimat verbal. Gitu. Aman? Bisa dipahami? Bisa. Aman. Bisa ya? Oke. Ini verbal nominal hati-hati banget yo. Soalnya masih pengetahuan dasar. Kalau verbal nominal masih agak bingung, takutnya seterusnya juga bingung gitu. Tetap kalau dalam pola kalimat bahasa Inggris tetap pakai be ini. Tapi kalau bahasa Indonesia lihat predikatnya, kita harus analisis dia masuk kata kerja atau bukan. Tuh. Nah, gini kan tinggal kita tembak aja masuk ke sini enggak, kalau enggak yo berarti verbal, kalau iya berarti nominal. Gitu ya? Oke, yang lain ada yang tanyakan enggak? Aman? Aman. Aman. Bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Bisa. Oke. Nanti kalau kalian masih bingung, malu tanya di meeting kayak gini ya, kalian boleh tanya aja lewat chat ke saya. Mau pakai VN atau langsung chat ketik gitu boleh, silahkan bebas. Oke? Kita lanjut materi baru hari ketiga, kita belajar tentang word. Word itu apa, guys? Kata. Kata. Iya, benar. Definisinya masih sama ya. Komponen terkecil bahasa atau bagian terkecil dari bahasa yang mempunyai makna dan juga kelas kata. Jadi kita bisa sebut dia itu word kalau punya arti dalam bahasa Indonesia atau punya makna ya, sama punya kelas kata yang noun, pronoun dan juga seterusnya itu. Nah, gitu ya.
Terus kata dalam bahasa Inggris nanti dikelompokkan dalam satu kelompok yang disebut the parts of speech atau word classes atau kelas-kelas kata. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kan ada kata-kata tuh. Nah, satu kelompok, misal nih kayak buku, laptop, tas, terus ada pensil, meja, bantal, guling, kayak gitu kan ya. Nanti dikelompokkan. Mereka jadi satu kelompok. Kelompoknya namanya apa? Nanti dia masuk noun. Nah, itu nanti jadi kelas kata kan ya. Jadi kelompok kata nanti kita sebut dengan the parts of speech atau word classes atau kelas-kelas kata. Itu. Dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah, kalian kelas-kelas kata udah setidaknya pernah dengar lah ya sekali dua kali. Pernah dengar nggak? Ya non pronoun dan kawan-kawannya itu. Pernah dengar? Pernah. Pernah, Miss. Pernah ya, aman. Oke, nah si word itu nanti ternyata dibagi jadi dua. Ada yang based on its category sama based on its function. Kalau kategori berarti kita lihat arti ya atau maknanya. Terus kalau function berarti fungsinya atau posisi dalam sebuah kalimat. Kita bahas dulu yang based on its category. Nah, yang ini. Berarti salah Berarti kalau yang berdasarkan kategori nanti dilihat makna kamus ya, dilihat dari makna kamus artinya. Jadi kuncinya di sini kalian harus buka kamus. Kenapa? Karena ada satu kata itu nanti punya kelas katanya yang beda. Kelas katanya beda, nanti artinya juga beda. Makanya kalian harus lihat kamus. Karena di kamus nanti ada simbol apa, artinya jadi apa. Gitu. Langsung aja kita masuk ke contohnya ya di sini. Yang di tabel nanti words-nya itu ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Nanti yang di sini kelas-kelas kata ya. Noun itu nanti artinya adalah kata benda. Nah, kalau kalian buka di kamus gitu ya, terus misal kalian cari yang water, water nanti ada simbol 1 sama 2. Itu kalau kalian lihat di kamus fisik ya. Yang kamus Oxford biru, bukannya digital, nanti kalian akan menemukan simbol NU kayak gini. Ada simbol NU, artinya apa? Bukan Nahdlatul Ulama, tapi N nanti singkatan dari noun, U itu nanti singkatan dari uncountable. Artinya apa? Nanti kan kata benda, uncountable nanti nggak bisa dihitung. Berarti kata benda yang nggak bisa dihitung. Air kan kita nggak bisa hitung satuan ya, dia hitungannya kayak per liter kayak gitu. Ya mungkin kita hitung 1 tetes, 2 tetes itu kan enggak. Yang masuk non uncountable. Terus kalau kalian cari pen misal, nah itu nanti ada simbol NC. Artinya apa? Singkatan dari non countable atau kata benda yang bisa dihitung. Jadi kalau dalam kamus ada simbol N. Simbol N ini ya. Berarti nanti masuk kelas katanya noun, kata benda. Water yang kelas katanya noun itu nanti artinya adalah air. Nah, udah sering toh kalian pakai ya, water itu air artinya. Nih, saya hapuskan dulu. Nah, sebentar. Nih ya, water nih ya. Artinya nanti adalah air. Kenapa tak tulis? Nah, soalnya di sini nanti ada air juga. Air juga, ada water juga. Gitu ya. Misal, kalau kalian mau lihat di kamus, biar nggak salah kelas kata, kalian, soalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, dan alhamdulillah sih periode ini, forget itu udah benar semuanya. Periode sebelumnya, forget nanti dikiranya dia adalah kata sifat, bukan kata kerja. Nah, kalau kalian mau lihat, dia benar nganu nggak, apa namanya, masuk kata kerja atau enggak, kalian boleh cari di Google, ketik keywordnya Oxford Dictionary kayak gini, terus kalian pilih yang atas sendiri. Kayak gini, muncul loh. Terus kalian lihat di sini, misal tadi ya, pensil.
Nah, ini ya, pencil. Di sini ada tulisannya countable sama uncountable. Terus di sini ada noun. Oh, berarti pensil nanti kelas katanya adalah noun, masuk kata benda. Uncountable sama uncountable berarti bisa dihitung sama nggak bisa dihitung. Nah, di sini ada penjelasannya. A narrow piece of word ini gitu. Terus misal lagi ada water tadi ya. Water. Nah, di sini ada noun. Oh, ya wes, berarti kelas katanya adalah kata benda. Terus di sini A1 masuk ada uncountable. Oh ya, berarti kata benda yang nggak bisa dihitung. Itu nanti water. Nah, gitu ya. Dan di sini uncountable. Itu kalau digital enak, dia nggak ada singkatannya kayak gini. Tapi kalau kamus fisik, dia nanti pakai singkatan. Kalau non berarti disingkat sama N. Uncountable ya NU, countable berarti NC. Gitu. Jadi sini bisa dipahami, guys? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa? Aman? Ada yang tanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau kalian punya pertanyaan, tanyakan yuk, guys. Jangan malu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, oh ya, ini contohnya ada buahnya. Pensil, was, sugar, itu nanti. Dia masuk ke noun, kata benda. Terus yang berikutnya nanti ada pronoun. Pronoun nanti adalah kata ganti. Simbolnya dalam kamus fisik nanti ada pron. Contohnya ada I, you, they, we, he, she, it, me, her, him, her lagi, his, kayak gitu. Nah, itu nanti masuknya ke pronoun. Kalau dalam kamus nanti ada simbol ini, pron. Berarti artinya kata tersebut masuk kelas katanya pronoun atau kata ganti. Kalau di kamus kayak gini, gampang. Kalian tinggal ketik aja you, misal. Ya, muncul kan udah pronoun. Sudah jelas nih, gak disingkat. Oh yowes, berarti dia masuk kata ganti. Gitu ya. Nah, ini udah sering banget kalian gunain, tapi untuk pengertian lebih jelasnya pronoun sama jenis-jenisnya nanti kita bahas ya di 2 hari terakhir. Nanti kita bahasnya pronoun. Terus berikutnya ada verb. Verb itu nanti adalah kata kerja. Misal contohnya tadi ya, ada water. Nah, di sini nggak ada ya. Ya ada eat, drink, forget, think, have. Terus kita tambah lagi. Ada water. Ternyata water itu nggak cuma kelas katanya non aja, guys. Ternyata dia juga bisa masuk ke verb. Coba kita lihat di sini. Tadi udah kita hapus ya. Water. Di sini water noun. Terus ada other results. Nah, all matches ya. Nanti ada water yang verb. Kita klik di sini. Kalau di HP itu nanti di bawah sendiri. Kalau di laptop tampilan desktop ya, nanti ada di samping. Nah, di sini water ternyata bisa berkelas kata verb. Di sini ada penjelasannya transitif. Berarti terus ada intransitif juga. Itu ya. Kalau ini kan digital nggak ada disingkat, tapi kalau di kamus nanti disingkat ada VI sama VT. VI singkatan dari verb intransitif, VT nanti singkatan dari verb transitif. Intran sama tran itu bedanya apa? Bedanya cuma di letak ada objeknya sama enggak. Kalau verb yang harus ada objeknya, kita sebut transitif. Kalau verb yang enggak ada objeknya, kita sebut intransitif. Gitu. Nanti lebih jelasnya ini dibahas di HP 2 ya, verb. Tadi kan water yang kelas katanya verb ya. Artinya sama enggak sama water yang kelas katanya noun? Sama enggak kira-kira? Salah. Nah. Coba artinya sama nggak water yang kelas katanya noun sama kelas katanya verb? Apakah artinya sama air? Halo guys. Ada orangnya nggak nih?
Halo guys. Orangnya hilang kah ini? Iya, Miss. Oke, masih ada ternyata. Yang lain hilang. Masih bingung, Miss, yang intransitif sama transitif, Miss. Ada, Miss. Saya habis dari toilet. Oh, oke. Nah, jadi gini. Kalau verb itu nanti penjelasannya di HP 2. Kalau transitif ya, berarti kalian wajib menaruh objek. Jadi harus ada objeknya. Kalau intransitif, nah kalau ada tulisannya VI atau verb intransitif, jadi nggak perlu ada objek. Misal, study. Kita cek di sini ya. Study. Nah, ini kan yang noun ya. Kita cari yang verb. Di sini. Study yang verb. Ternyata bisa transitif, bisa intransitif kan di sini ya. Nah, kalau transitif berarti itu nanti harus ada objeknya. Misal ada I study English. I jadi subjek, study sebagai verb. Verb transitif. Kenapa kok verb transitif? Karena ada objeknya, yaitu English. Tapi kalau jadi verb intransitif, verb yang nggak ada objek, misal I study every day. I study every day. I subjek, study sebagai verb intransitif. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Nah, every day apa? Every day nanti dia sebagai adverb-nya, keterangan waktu. Itu. Makanya karena nggak ada objek, dia sebut intransitif. Gitu. Bedanya cuma ada di situ, guys. Ada objek sama nggak ada objek. Nah, di sini aman? Aman, Miss. Aman ya, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita lanjutkan ya. Oh iya, sebentar. Water yang kelas satunya non sama verb artinya sama nggak? Artinya air nggak? Yang water yang kelas satunya verb. Sama. Sama. Sama nggak? Water yang kelas satunya noun sama verb artinya sama nggak? Sama nggak sih, Miss? Sama Sama. nggak? Ayo. Oke, coba mari kita buktikan. Kita cari gini keywordnya. Water. Mana? Nggak muncul. Water meaning. Gini. Nah, water meaning gini ya. Nah, terus di bawah. See more. Choose language ya. Choose language nanti kita pilih Indonesian. Nah, nanti Nah, ini ada verb kan ya. Finance. Nah, ini cuma ada kelas 1 noun. Ternyata ya. Ini aduh. Ini kan di sini ada verbnya toh. Artinya itu bukan apa namanya? Bukan air. Tapi di sini artinya adalah menyiram. Beda kelas kata, beda arti. Misal wes, gampang-gampangnya pakai Google Translate.
Saya biasanya di sini muncul. Mana sih Indonesian ya? Nah, ini. Oh, jarang guys pakai ini. Cuma ada 6. Ternyata nggak cuma noun aja. Ternyata water bisa juga sebagai verb sebenarnya. Contohnya lain, ada book. Nah, di sini. Other ways to say this. Ini ada noun. Kalau book yang kelas katanya noun, artinya adalah buku. Tapi kalau book yang kelas katanya verb, nanti artinya adalah memesan. Ini. Beda arti, beda kelas kata, beda arti. Makanya kalian harus lihat di situ kelas kata yang sesuai itu yang mana, baru ditranslatekan. Itu ya, hati-hati. Kayak eat, yowes, makan, drink, minum, forget, lupa, think, berpikir, have, mempunyai, kayak gitu. Oke? Harus lihat kamus ya. Nah, itu nanti kayak melihat dia itu verbal atau nominal juga bisa kayak gitu. Kalian lihat kamus saja. Dia itu kata kerja atau bukan. Misal, kalian nggak tahu nih. Kayak mereka lupa. Lupa ini bahasa Inggrisnya apa ya? Forget. Kalian coba cek di kamus. Forget nanti masuk kata kerja atau bukan. Kayak gitu ya. Namanya gitu aja. Terus berikutnya nanti ada adjektif. Adjektif itu nanti artinya adalah kata sifat. Dan simbolnya di kamus adalah ADJ. Nah, kata sifat nanti udah biasa kalian pakai ya. Ada beautiful, handsome, ugly, smart, famous, cute, kayak gitu. Nah, nanti masuk adjektif kata sifat. Kalau lihat di kamus ya biasanya ya. Ada beautiful. Beautiful. Nah, ini ya. Nah, di sini kelas katanya dia adalah adjektif. Tuh. Terus berikutnya ada adverb. Adverb nanti adalah kata keterangan. Simbolnya adalah ADV. Jadi singkatan-singkatan ini tuh diambil dari depannya, guys. Dari kata depan gitu. Contohnya nanti bisa berupa here, there, terus ada beautifully. Jadi bisa diambil dari adjektif, ada slowly kayak gitu. Kalau beautiful yang kelas katanya adjektif artinya apa, guys? Beautiful yang kelas katanya adjektif. Artinya apa? Cantik. Iya, cantik. Tapi kalau beautifully artinya apa? Beautifully. Sempurna bukan ya? Bukan. Beautifully nanti artinya adalah dengan cantik. Jadi kalau ada ly itu nanti biasanya ada kata dengan-dengannya. Kayak ini beautifully dengan cantik. Slowly. Dari kata slow itu kan pelan, ada ly-nya, berarti artinya adalah dengan pelan. Ada ly biasanya kelas katanya adverb. Tapi hati-hati, nggak semua yang berakhiran ly itu adalah adverb. Tuh. Nah, itu ya. Adverb biasanya ada kata dengan-dengannya kalau yang berasal dari adjektif. Cantik ya beautiful, kalau dengan cantik jadinya beautifully. Kalau pintar smart, kalau dengan pintar berarti smartly kayak gitu. Terus yang berikutnya nanti ada conjunction. Conjunction nanti adalah kata sambung. Simbolnya adalah conj. Saya ambil dari depan sini ya. Di sini ada because, after, when, while, since. Terus ada before juga boleh. Terus ada juga because sudah. Terus ada apa lagi ya? Banyak lagi guys. And, for, so. Terus ada nor, itu juga boleh sebagai conjunction. Nanti kalau lihat dalam kamus kayak gini. Misal ada after.
Nah, ternyata dia di sini kan awalnya munculnya preposition. Tapi di other results nanti juga bisa sebagai conjunction. Sebagai adverb, bisa adjective. Nanti artinya udah beda-beda. Conjunction di sini ya. Ya. Itu. Terus yang berikutnya ada preposition atau kata depan. Simbolnya adalah prep. Kalau because conjunction, kalau because of nanti sebagai preposition. After tadi juga bisa sebagai preposition. Ada in, on, at, since, before. Itu nanti juga boleh sebagai preposition. Nah, di sini ada after, ini juga ada after. Kita gimana bisa tahu kalau dia itu conjunction sama preposition? Nanti kita bahasnya di tugas-tugas kata. Tuh. Terus yang terakhir nanti ada interjection atau exclamation. Yang artinya dia adalah kata seru. Simbolnya adalah interj atau exclam. Contohnya ada ouch, yah, terus wow. Nanti juga bisa sebagai kata seru. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu ya, entah itu cewek atau cowok, nggak lihat gender ya. Umumnya, seringnya, kalau mereka bilang tuh mesti ada kata interjectionnya di belakangnya. Entah itu dalam suka maupun duka, mesti aja ada interjectionnya. Biasanya kalau cowok nanti, ya nggak cowok juga sih, cewek juga ada, menyebutkan atau mengabsen nama-nama binatang di kebun binatang. Biasanya begitu. Itu nanti juga bisa sebagai interjection kata seru. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah mengungkapkan emosinya. Entah itu dalam suasana bahagia ataupun terkejut, marah, gitu. Ada interjectionnya di belakang. Entah itu di depan juga ada, mesti ada. Kayak gitu ya. Dari sini ada yang tanyakan nggak guys? Ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Miss. Belum ada. Paham di sini? Paham. Paham. Oke, jadi kuncinya kalian harus lihat kamus ya. Ada simbol-simbol kayak gini. Oh, berarti nanti kalau ada simbol N masuk noun, pronoun berarti pronoun, V berarti verb, adj berarti adjective, adv adverb, conj itu berarti conjunction, prep berarti preposition, interj atau exclam berarti interjection kata seru. Harus lihat kelas katanya. Dan yang dipakai nanti kelas kata yang mana kita harus tahu. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada kelas katanya juga. Beda kelas kata, beda arti. Sama kayak tadi ya, water. Terus ada juga book. Nanti mother, nanti juga bisa sebagai noun, bisa sebagai verb. Itu ya. Itu kalau yang berdasarkan kategori. Based on its kategori yang berdasarkan makna kamus. Nah, terus si noun sampai interjection ini nanti dia punya tugas-tugasnya sendiri dalam sebuah kalimat. Tugas kata yang pertama, itu nanti ada the central core of a sentence atau inti pembentuk kalimat. Nanti ditempati sama noun, pronoun, dan juga verb. Kenapa kok bisa kita sebut inti pembentuk kalimat? Karena dia menempati posisi penting dalam sebuah kalimat. Nah, kok bisa? Gini, kita lihat polanya dulu aja. Pola kalimat kan minimal subjek sama verb. Nah, ini toh, subjek sama verb. Nah, objek nanti boleh ada, boleh enggak. Ternyata si subjek nanti boleh diisi sama dua kelas kata. Bisa diisi sama noun, bisa diisi sama pronoun. Pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Bisa noun, bisa pronoun. Kalau verb diisi sama ya verb itu sendiri yang berkelas kata verb. Kalau objek nanti bisa noun, bisa pronoun, sama kayak si subjek. Sementara masih bisa diisi ini dulu ya, subjek sama objek. Subjek sama objek sementara masih bisa diisi sama noun atau pronoun. Tapi kalau kalian udah belajar nih di step berikutnya, ternyata subjek sama objek nggak cuma diisi sama noun atau pronoun aja, bisa diisi sama yang lain. Itu ya.
Nah, kenapa kok bisa kita sebut inti pembentuk kalimat? Karena tadi menempati posisi penting dalam sebuah kalimat. Misal, si subjek kita hilangkan. Jadi non-pronounnya itu nggak ada. Tinggal verb aja ini. Bisa nggak dia sebagai sebuah kalimat? Kalau subjeknya dihilangkan. Bisa nggak coba? Halo guys. Subjek. Gimana? Masih bisa sih, Mas. Masih bisa. Oke. Coba kita kembali ke arti dari sentence. Rangkaian kata yang minimal berpola apa? Subjek plus verb. Nah, subjek plus verb minimal kan. Lah kalau subjeknya kita hilangkan, bisa nggak dia sebagai sentence? Tidak bisa. Iya, nggak bisa. Tuh dia maksud dari menempati posisi penting dalam sebuah kalimat. Kalau subjeknya dihilangkan, jadi kan otomatis non pronoun juga hilang. Tinggal verb aja. Nah, kan nggak bisa jadi sebuah kalimat karena syaratnya minimal polanya subjek sama verb. Tapi beda cerita kalau si objeknya kita hilangkan. Nanti masih bisa. Karena objek kan nggak wajib. Kayak tadi, verb transitif sama intransitif. Kalau verb intransitif kan nggak harus ada objek. Gitu. Tergantung sama verbnya ini. Gitu ya? Iya, Miss. Bisa dipahami di sini? Bisa, Miss. Bisa. Oke. Contohnya di sini ada I love you. Kalau dianalisis, I-nya nanti sebagai subjek, love nanti posisinya sebagai verb, you nanti posisinya sebagai objeknya. Coba kita lihat kelas katanya ya. I di sini berkelas kata apa? Pronoun ya di sini ya. Ini kelas katanya I adalah pronoun. Boleh nggak subjek diisi sama pronoun? Boleh nggak? Boleh, Miss. Boleh. Nah, ini kan di sini subjek bisa diisi pronoun ataupun noun. Terus yang berikutnya love. Love ini nanti kelas katanya apa? Verb. Iya, kelas katanya dia adalah verb. Nah, verb kan ya ditempati sama verb itu sendiri ya. Ya Allah jelek banget ini. Gitu ya. Verb diisi sama verb, nggak ada yang lainnya. Terus yang berikutnya you objek. You ini kelas katanya apa? Di sini pronoun. You tadi kan masuk pronoun ya. Objek boleh nggak diisi sama pronoun? Boleh. Boleh. Aman berarti di sini ya. Nah, kayak tadi, misal love-nya kita hilangkan nih. Love-nya kita hilangkan. Tinggal I sama you. I, you gitu. Bisa nggak dia sebagai sebuah kalimat? Tidak. Enggak. Nah, gitu guys. Maksudnya dari inti kalimat atau inti pembentuk kalimat. Terus, contoh berikutnya ada Romeo loves Juliet. Nah, di sini kalau dianalisis Romeo juga sebagai subjeknya, love sebagai verb, Juliet sebagai objek. Romeo nanti kelas katanya dia adalah noun, loves nanti sebagai verb kelas katanya, Juliet nanti sebagai noun. Ternyata subjek sama objek nggak cuma bisa diisi sama pronoun, tapi juga bisa diisi sama noun. Kalau Romeo-nya kita hilangkan tinggal loves Juliet kan belum bisa jadi sebuah kalimat. Karena minimal polanya adalah subjek sama verb. Subjeknya hilang ya nggak jadi kalimat gitu. Beda kalau gini, I love you. Kalian bilang love you kayak gitu. Kalau speaking nggak masalah guys. Tapi kalau grammar dia ada aturannya sendiri. Kalau yang kalian minta adalah kalimat, harus ada subjek sama verb. Tapi kalau di speaking nggak perlu. Intinya dia kalau lawan bicaranya paham apa yang kalian maksud, itu sudah aman, sudah oke. Kalau grammar nggak bisa. Tulisan, nanti maknanya bisa aja ambigu. Atau maknanya double, kayak gitu.
Oke, di sini paham guys tugas kata yang pertama? Miss, itu kenapa ini berarti dia sama lagi kayak verbal nominal. Yang satu pakai S, yang satu enggak. Nah, kemarin kalau kalimat verbal itu diisi sama apa? Ism R atau verb 1? Verb. Verb ya? Antara verb 1 sama verb SIS. Ada subject verb agreement ya kan? Di atas tadi ada I ketemu sama verb 1 atau verb SIS. Benda tunggal ketemu verb 1 atau verb SIS. Kayak gitu. Ada sendiri. I nanti pasangnya sama verb 1, Romeo. Kan tunggal nih ketemu sama verb SIS. Nanti boleh dibaca lagi di atas. Ini semuanya verbal guys. Kan verbnya pakai love. Love itu kan bukan anggota be. Semuanya verbal. Oh, oke, Miss. Ngerti. Oke, nanti boleh dibaca-baca lagi ya. Ya, ke yang he, she, it. Benda tunggal ya, Miss. Iya, benar lagi. Benar banget. Kalau ada saunya he, she, it atau benda tunggal nanti ketemu sama verb SIS. Aturannya kapan kita pakai S, kapan pakai IS, nanti di bawahnya tadi ada 3 peraturannya. Nanti boleh dibaca lagi. Nah, ada yang tanya kan? Aman, guys? Aman, Miss. Aman ya. Oke, kalau aman kita lanjutkan ya. Tugas kata yang kedua. Nanti adalah modifying word. Nah, ada kata modifier. Modifier kemarin artinya apa? Ayo, ingat nggak? Modifier kemarin artinya apa? Halo, guys? Iya, Miss. Perubahan bukan, Miss? Apa? Perubahan atau mengubah. Oke, coba dibaca lagi di atas. Ada kata modifier. Modifier apa? Temennya itu temennya head. Coba cek head sama modifier. Ketemu nggak? Frasa ya, Miss. Yang menjelaskan head. Iya, head itu nanti penjelas. Kalau modifier itu menjelaskan. Nah, udah lupa ini ya. Gak apa-apa, dibaca-baca lagi ya guys. Modifier kan menjelaskan. Kalau modifying nanti artinya adalah penjelas. Beda nanti ya. Nah, berarti modifying word itu adalah kata penjelas. Maksudnya penjelas itu gimana? Di sini ada note-nya. Ada adjektif menjelaskan noun or pronoun. Terus adverb menjelaskan ke avas. Avas nanti singkatan dari adjektif, verb, adverb, sama sentence. Nah, note-nya ini wajib hafal ya guys.
Coba. Ini bisa on mic semua. Kak Kur tadi izin ya. Iya, Miss, izin Oke. ribut sini, Miss. Oke, Kak apa-apa. Miss Ima sama Miss Jose aman? Bisa on mic? Bisa. Bisa ya. Oke, nanti saya tanya, kalian yang jawab ya. Yang bagian ini, saya tanya adjektif menjelaskan apa, adverb menjelaskan apa. Kalian jawabannya yang di bold itu, noun, pronoun atau afas. Oke? Oke, dicoba adjektif menjelaskan. Modifier. Ayo. Adjektif menjelaskan. Menjelaskan noun atau pronoun. Iya, itu nanti jawaban kalian ya. Adjektif menjelaskan. Noun atau pronoun. Oke. Miss Ima kemana nih? Gak ada orangnya. Oke, lanjut ya. Adverb menjelaskan. Adverb, verb, adjective, sentence. Oke, singkatannya apa? Afas. Iya, karena kepanjangan ya, biar nggak panjang-panjang. Nanti kalian cukup jawab aja adverb menjelaskan afas. Afas itu apa aja? Adverb, verb, adjective, sentence. Gitu ya. Oke, lagi coba adjektif menjelaskan. Noun atau pronoun. Adverb menjelaskan. Afas. Afas. Afas apa aja? Adverb, verb, adjective, sentence. Oke. Di sini kalau menjelaskan larinya ke non pronoun sama afas ya. Tapi kalau dibalik nanti pronoun dijelaskan oleh adjektif gitu ya. Jadi larinya ke sini kalau dijelaskan. Pilihannya antara adjektif sama adverb. Pronoun dijelaskan adjektif, noun dijelaskan adjektif, adverb dijelaskan adverb, verb dijelaskan adverb dan seterusnya gitu ya. Kalau menjelaskan larinya ke sini. Kalau dijelaskan nanti larinya ke adjektif atau adverb. Gitu ya. Nah, coba di sini. Diulang lagi ya. Adjektif menjelaskan. Noun atau pronoun. Oke, pronoun dijelaskan. Oleh adjektif. 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 Noun dijelaskan. Oleh adjektif. Adverb menjelaskan. Afas. Oke, afas apa aja? Adverb, verb, adjective, sentence. Oke, benar. Nah, sentence dijelaskan. Sentence dijelaskan oleh adverb. Oke. Adjektif dijelaskan. Oleh adverb. Oke, verb dijelaskan. Oleh adverb. Sentence dijelaskan. Oleh adverb. Adverb dijelaskan. Adverb dijelaskan oleh adverb. Adverb menjelaskan. Adverb, verb, adjective, sentence. Nah, oke. Ini wajib hafal ya. Tak kasih waktu kalian 2 menit untuk hafalan. Silakan dihafalkan dulu.
Oke, sudah hafal? Insya Allah sudah, Miss. Oke, coba saya tes dari Miss Ima. Mana nih Miss Ima? Iya, Miss. Oke, Miss Ima udah siap? Iya. Oke, coba adjektif menjelaskan. Noun or pronoun. Oke, adverb menjelaskan. Avas. Apa? Sentence dijelaskan. Oleh adverb. Pronoun dijelaskan. Oleh adjektif. Adjektif dijelaskan. Adjektif dijelaskan oleh adverb. Oke, noun dijelaskan. Noun dijelaskan oleh adjektif. Oke, verb dijelaskan. Dijelaskan oleh adverb. Adverb dijelaskan. Oleh adverb. Oke, adverb menjelaskan. Avas. Apa apa aja? Adverb, verb, adjective, sentence. Oke, sudah hafal Miss Ima? Iya. Oke, sudah bagus. Oke, thank you Miss Ima. Selanjutnya Miss Jose. Ya, Miss. Oke, sudah siap? Sudah, Miss. Oke, dicoba ya. Adverb menjelaskan. Adverb menjelaskan avas. Avas. Avas apa aja? Avas itu ada adverb, verb, adjective, sama sentence. Benar. Oke, adjektif menjelaskan. Adjektif menjelaskan noun atau pronoun. Pronoun dijelaskan. Pronoun dijelaskan oleh adjektif. Adjektif dijelaskan. Adjektif dijelaskan oleh adverb. Oke, adverb dijelaskan. Adverb dijelaskan oleh adverb. Verb dijelaskan. Apa, Miss? Verb dijelaskan. Verb dijelaskan oleh adverb. Sentence dijelaskan. Sentence oleh adverb. Noun dijelaskan. Noun oleh adjektif. Oke, adjektif menjelaskan. Adjektif menjelaskan noun atau pronoun. Oke, adjektif dijelaskan. Adjektif dijelaskan oleh adverb. Oke, sudah hafal di sini? Sudah, Miss. Sudah. Oke, thank you Miss Jose. Miss Kur, masih hektik kah? Kalau masih hektik nggak apa sih? Kalau masih hektik nggak apa-apa. Masih, Miss. Apa? Masih, Miss. Masih ya? Oke, nanti Miss Kur berarti punya tanggung jawab sama diri sendiri ya, hafalan ini. Oke, ini kenapa wajib tak suruh hafalkan guys? Karena ini nanti jadi patokannya di HP 1. Nanti HP 1 lebih banyak belajar tentang phrase. Dan yang kita pakai itu yang sini, yang saya kotakin ini. Patokannya selalu ini. Nanti kalian bakal paham sendiri ya. Oke, maksudnya ini adjektif menjelaskan non pronoun, adverb menjelaskan apa sih itu gimana? Langsung aja kita masuk contohnya. Ada beautiful girl. Oh ya, ini nanti ada masuk ke phrase ya. Kalau phrase kan ada pola head sama modifier. Beautiful girl itu nanti juga head sama modifier guys. Oke. Yang beautiful grill lagi. Beautiful beautiful girl. Headnya itu nanti ternyata yang girl-nya ya. Terus beautiful nanti sebagai modifier. Kita lihat, girl di sini kelas katanya apa? Ternyata girl berkelas kata noun. Noun dijelaskan oleh di sini. Noun dijelaskan sama adjektif. Berarti si modifiernya atau beautiful-nya nanti kelas katanya adalah adjektif. Kalau dibalik jadi adjektif menjelaskan noun. Atau noun dijelaskan oleh adjektif. Itu. Paham di sini guys? Paham? Paham. Aman? Aman, Miss. Aman ya.
Oke, coba kita lanjut. Itu maksudnya dari adjektif menjelaskan ke noun. Terus contoh yang kedua ada someone special. Nah, nanti head-nya itu nanti yang someone-nya. Special nanti sebagai modifier-nya. Someone nanti kelas katanya adalah pronoun. Nah, pronoun dijelaskan oleh adjektif. Di sini atau pronoun dijelaskan sama adjektif. Berarti specialnya atau modifiernya kelas katanya nanti adalah adjektif. Kok bisa? Karena adjektif menjelaskan ke pronoun atau pronoun dijelaskan oleh adjektif. Gitu ya. Bolak-balik sama. Terus yang berikutnya ada very slow. Head sama modifier. Ternyata head-nya yang slow-nya. Yang kita bicarakan kan pelannya. Terus very-nya nanti sebagai modifier. Kita lihat slow kelas katanya apa. Kita cek ya di kamus. Iya, loading semua. Oke, enggak. Ini ya. Slow. Nah, biar kalian enggak bingung ya, guys. Cek aja. Slow di sini adjektif. Berarti di sini slow nanti kelas katanya adjektif. Adjektif dijelaskan oleh gitu. Adjektif nanti dijelaskan sama adverb-nya di sini. Berarti very nanti kelas katanya adalah adverb. Kalau dibalik jadinya adverb menjelaskan ke adjektif. Atau adjektif dijelaskan sama adverb. Jadi kalau yang di sini nih, itu bisa kita lihat gini loh. Adjektif sama adverb nanti sebagai head-nya. Kebalik guys. Non-pronoun itu nanti dia sebagai head-nya di sini ya. Nah, terus adjektif sama adverb nanti sebagai modifier. Gitu. Kalau bisa kita bilang tuh kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada very sama slowly. Head-nya yang mana? Ternyata head-nya yang slowly-nya. Very-nya sebagai modifier. Slowly kelas katanya apa ya? Diakhiri sama ly nih di sini. Biasanya dia adverb. Bener nggak ya? Coba kita cek di sini. Ada slowly misal. Slowly, dia adverb, benar kan? Benar kan ly nanti dia adverb.